Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Fitriani dalam mata kuliah Handasah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat pengukuran dalam pemetaan. Nah, alat-alat pengukuran dalam pemetaan ini yang pertama adalah meteran. Nah, meteran ini sering disebut dengan pita ukur atau tab karena umumnya tersaji dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Sering juga disebut dengan roll meter karena umumnya pita ukur ini pada keadaan tidak dipakai disimpan dalam keadaan bentuk roll atau gulungan. Nah, cara menggunakan meteran ini yang pertama relatif sederhana, cukup dengan merentangkan meteran ini dari ujung satu ke ujung yang lainnya sesuai dengan objek yang akan diukur. Namun dengan demikian, untuk hasil lebih akurat, cara menggunakan alat ini sebaiknya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama dilakukan oleh dua orang, yang mana seseorang memegang ujung awal dan meletakkan angka 0 meteran di titik yang pertama. Lalu seseorang lagi memegang ujung awal dan meletakkan angka 0 tersebut di meteran di titik yang pertama. Selurus mungkin dan letakkan meteran ini di titik yang dituju dan baca angka meteran yang tepat di titik tersebut. Yang kedua ada klinometer. Nah, klinometer ini adalah alat sederhana untuk mengukur sudut elevansi antara garis datar dan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak atau ujung sebagai objek. Kemudian cara menggunakan klinometer, yakni dalam menggunakan klinometer sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Nah, satu orang memegang dan membidik sasaran yang akan diukur dan satu orangnya lagi melakukan pengamatan dengan membaca sudut dan mencatat hasilnya. Lanjut, yang ketiga ada water pass. Water pass ini termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih. Nah, penggunaan water pass ini saat ini sangat luas. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan water pass. Yang pertama yakni syaratnya dinamis, yang kedua syarat statis, dan yang terakhir syaratnya ini garis nivonya tegak lurus sumbu satu dan garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah atau nivo. Cara menggunakan water pass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki tiga sebagai penyangga dan posisikan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod ini dalam posisi stabil dan kuat serta plat tempat dudukan water pass tidak dalam keadaan miring. Nah, letakkan water pass di atas plat tersebut. Usahakan water pass untuk tidak bergerak atau dalam keadaan stabil. Atur sumbu 1 vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan sekrup penyeimbang nivo. Lalu tepatkan gelembung nivo berada di tengah lingkaran. Nah, yang keempat ada teodolit. Alat ukur ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah pengukuran sudut yang berupa sudut tegak, yakni sudut vertikal, sedangkan sudut mendatar, yakni sudut horizontal. Nah, ada 3 macam teodolit. Yang pertama teodolit reiterasi, yang kedua teodolit repetisi, dan yang ketiga ada teodolit elektrooptis. Cara menggunakan teodolit ini, pastikan posisi tripod atau penyangga panjang pada tempat yang datar dan atur ketinggiannya sekitar tinggi dada. Lalu kencangkan skru pengunci pada kaki penyangga panjang dan usahakan plat tribar untuk meletakkan teodolit ini dalam keadaan datar sehingga teodolit ini kencang skru penguncinya. Atur nivo sampai sumbu 1 berada pada posisi vertikal dan atur juga nivo pada tabung agar sumbu 2 berada pada posisi mendatar. Atur teodolit pada hingga berada posisi tengah titik ikat atau disebut dengan BM. Lanjut, yang terakhir ada kompas. Kompas ini sebagai penentu arah dari satu titik ke titik lainnya yang ditujukan pada besaran azimut atau besarannya sudut yang diawali dari arah utara ke arah selatan untuk membuat siku-siku dan mengukur sudut horizontal. Nah, cara pemakaian kompas sendiri yaitu pegang dan juga atur supaya kompas tetap dalam keadaan mendatar supaya jarum tersebut bisa bergerak dengan bebas. Jika kompas mempunyai cairan nivo, usahakan supaya gelembung bisa berada di tengah. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang alat-alat pengukuran dalam pemetaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.